kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Coba adik-adik perhatikan di bawah meja, jangan sampai ada sampah. Kalau ada dipin ya. Tidak ada, oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Yogi silakan. Oke, terima kasih Yogi. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Indri. Oke, nanti salam buat Indri ya. Nanti bilang minggu depan hadir untuk ini sekolah. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah lanjutan dari materi pemodelan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jika suatu tempat memiliki batas luas dan batas jumlah barang, bagaimana cara untuk menentukan kemungkinan jumlah barang yang dapat ditempatkan agar semua syarat itu terpenuhi? Apakah ada yang tahu? Oke, ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear dua variabel serta menggambar dan menentukan daerah penyelesaian pada koordinat kartesius dengan tepat. Nah, ada yang tahu ini definisi dari ketidaksamaan linear dua variabel? Tidak, Ibu. Oke, ketidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan semua tanda ketaksamaan. Bila ketidaksamaan tersebut berbentuk linear atau tidak mengandung fungsi polinomial, trigonometri, logaritma, atau eksponen, maka ketidaksamaan tersebut itu dinamakan ketidaksamaan linear. Dengan demikian, ketidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang membuat dua variabel dengan masing-masing berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketaksamaan yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, menurut adik-adik ini, mengapa penting kita belajar tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Ya, kenapa nih, Kek? Sangat penting itu karena untuk melatih kita untuk berpikir yang lebih kritis. Ya, betul sekali ya. Jadi ini pentingnya kita belajar ini yaitu matematika itu tidak hanya tentang menghitung saja, tapi juga membantu kita untuk menentukan pilihan terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang dibilang tadi untuk melatih ini berpikir kritis ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan definisi tadi, maka ketidaksamaan linear dua variabel itu dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY lebih kecil C, AX tambah BY lebih besar C, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, atau AX tambah BY itu lebih besar sama dengan C. Dengan X dan Y itu adalah variabel dan A, B, C itu adalah konstanta. Nah, dari bentuk ini, apakah adik-adik bisa ini membuat contoh ketidaksamaan linear dua variabel? Coba salah satu atau dua orang jawab. Ada yang bisa? Ya, ini contohnya itu seperti 5x tambah 2y lebih kecil sama dengan 3, x tambah 2y lebih besar sama dengan 4, x tambah y lebih kecil 2, 3x tambah 4y itu lebih besar 4. Itu merupakan contoh dari ketidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal di sini ada gambar di samping merupakan desain lahan parkir di sebuah tempat wisata yang akan dibangun di Kota Kupang. Luas lahan parkir tersebut adalah 200 meter persegi. Sebuah motor dan sebuah mobil masing-masing membutuhkan lahan 5 meter persegi dan 10 meter persegi. Daerah parkir itu dapat memuat tidak dapat memuat lebih dari 20 kendaraan. Nah, nomor 1 itu tentukan model sistem ketidaksamaan dari kasus di atas. Nomor 2, gambarlah grafik daerah penyelesaiannya. Diketahui luas lahan parkir itu 200 meter persegi. Luas lahan parkir yang dibutuhkan untuk sebuah motor itu 5 meter persegi, dan luas lahan parkir yang dibutuhkan sebuah mobil itu 10 meter persegi, dan daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 20 kendaraan. Yang pertama itu kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, misalkan ini banyak motor yang dapat diparkir itu kita misalkan dengan X, dan banyak mobil yang dapat diparkir itu kita misalkan dengan Y. Oke, dalam tabel ini tadi 5 meter persegi dan 10 meter persegi. Persediaannya itu ada 200 meter persegi. Ini untuk daya tampungnya itu untuk satu motor itu untuk 5 meter persegi, dan 10 meter persegi ini untuk satu buah mobil. Dan persediaannya itu hanya 20 kendaraan. Jadi luas lahan
yang diperlukan untuk memarkir mobil dan motor di atas lahan sebesar 200 meter itu ditentukan oleh ketidaksamaan 5x tambah 10y lebih kecil sama dengan 200. Oke. Nah, kita sederhanakan menjadi ini ya. Tadi 5x tambah 10y itu lebih kecil sama dengan 200. oh ya 200. Oke, kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan 2 ya, dengan 5. Jadi 5 jadinya x tambah 2y lebih kecil sama dengan 40. Oke. Selanjutnya ini jumlah kendaraan yang dapat diparkir tidak boleh lebih dari 20 kendaraan. Maka model matematikanya itu x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Oke, karena banyak mobil dan banyak motor diparkir tidak mungkin negatif, maka x lebih besar sama dengan 0 dan y itu lebih besar sama dengan 0. Jadi sistem ketidaksamaan ini ada yang terbentuk tadi itu x tambah 2y lebih kecil sama dengan 40, x tambah y lebih kecil sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0, y sama lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di nomor 2 dengan menggambar grafik penyelesaiannya. Yang pertama itu kita tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari ketidaksamaan tadi itu mengganti tanda ketidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Oke. Jadi untuk A itu mengganti tanda ketidaksamaan itu dengan tanda sama dengan. Jadi yang tadinya itu persamaan pertama itu x tambah 2y lebih kecil sama dengan 40 menjadi x tambah 2y sama dengan 40. Nah, untuk persamaan yang kedua itu x tambah y lebih kecil sama dengan 20 menjadi x tambah y sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x. Kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya itu bernilai 0. Oke. Yaitu mencari titik potong ya. Oke, kita cari untuk persamaan pertama itu tadi x tambah 2y lebih kecil sama dengan 40. Nah, sama dengan 40 ya. Nah, kalau kita mencari nilai x, maka y-nya itu 0. Jadi x tambah 2 dikali 0 sama dengan 40. Jadi x-nya itu sama dengan 40. Jadi kita mendapatkan 40,0. Ini kita mendapatkan titik potong. Terus sekarang kita mencari ini y-nya lagi ya. Jadi x tambah 2y sama dengan 40. 2y sama dengan 40. Y sama dengan 20. Jadi di sini 0,20. Selanjutnya kita mencari titik potong dari persamaan yang kedua yaitu x tambah y sama dengan 20 ya. X tambah y sama dengan 20. X-nya itu sama dengan 20. Sama ya, y-nya juga sama dengan 20. Jadi 20,0. Terus untuk mencari nilai y-nya itu x tambah y sama dengan 20, y sama dengan 20. Jadi 0,20. Nah, ini merupakan tabel dari titik potong x tambah y sama dengan 40 yang ini. Terus ini x tambah y sama dengan 20. Sama ya adik-adik? Sama. Oke. Selanjutnya itu kita menghubungkan titik-titik itu ke dalam koordinat kartesius. Oke. Kita gambar hubungan ini. Setelah itu ini 10, 20, 30, 40. Ini y 10, 20, 30, 40. Oke. Ini x ya, semua x. Selanjutnya tadi titik potongnya itu ada 40,0 ya, berarti di sini. Sini, titiknya di sini dan di sini. Setelah itu untuk nilai y-nya itu tadi 20, jadi di sini. Jadi kita tarik dari garis dari sini, kita hubungkan dari tadi. Oke. Selanjutnya itu untuk persamaan yang kedua itu 20,20, nilai x-nya 20, y-nya itu juga 20. Jadi di sini dan di sini. Kita tarik garis. Sehingga ini merupakan gambar titik-titik yang kita peroleh dari koordinat kartesius ya. Selanjutnya itu bagian D yang terakhir. Itu kita tetapkan satu titik sebagai titik acuan. Titik acuan itu yang tadi yang sembarang titik yang dilalui oleh garis ya adik-adik. Dari sini kita titik acuannya itu 0,0. 0,0. Jadi
kita ubah nilai X-nya dan Y-nya itu ke 0. Jadi X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. X-nya itu tadi kita sudah baca di 0, jadi 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 40. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 40 itu pernyataannya bernilai benar. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 20. Pernyataan ini juga bernilai benar. Jadi daerah yang tidak diarsir ini adalah daerah yang digunakan penyelesaian. Jadi sini bagian sini kita arsir ya adik-adik. Jadi bagian sini ini merupakan daerah penyelesaiannya. Apakah sampai sini adik-adik paham? Kalau sudah paham, supaya kita lanjut di pengerjaan LKPD ya. Oke, itu bagi soal. Setelah itu adik-adik presentasi di depan. Oke, coba buat dalam bentuk kelompok. Oke, apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, mungkin perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengerjakan satu orang kerja nomor 1, yang satu kerja nomor 2. Yogi sudah? Oke, silakan Yogi jelaskan ya. Nah, di sini soal masalahnya itu, di sini kita ketahui bahwa elektrod itu membutuhkan 2 meter persegi, lalu pada aksus itu membutuhkan 4 meter persegi. Nah, 2 skio yang persegi ya untuk ibarat ini itu ada 48 meter persegi. Nah, kita yang sini itu daerah penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita ambilkan di mana di sini elektrod itu membutuhkan 2 meter persegi. Jadi pertama itu kita misalkan elektrod itu sebagai X, jadi di sini 2X. Lalu rak susu itu membutuhkan 4 meter persegi. Kita misalkan rak susu dengan Y, jadi di sini ditambah 4Y. Nah, di sini luas yang tersedia itu 48 meter persegi. Jadi di sini kurang dari sama dengan 48. Nah, yang berikut itu karena ini jumlah seluruh rak itu tidak lebih dari 18 rak. Maka di sini kita buat X ditambah Y itu sama dengan kurang dari sama dengan 18. Dan di sini tidak boleh lebih dari 18. Nah, ini karena ini jumlah rak susu dan elektrod itu tidak optimal, maka di sini kita buat kemudiannya jadi 2X tambah 4Y sama dengan 48. X tambah Y kurang dari sama dengan 18. Di sini X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Berikan tepuk tangan untuk Yogi. Banyak sekali ya, tapi di bagian diketahui itu ada yang kurang, yaitu jumlah seluruh rak yang tersedia itu ada 18 ya Yogi. Oke, silakan kembali ke tempat. Sudah. Oke, silakan jelaskan ya. Baik, di sini tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kan tadi yaitu lainnya itu tadi persamaannya yaitu 2X sama 4Y sama dengan 48. Jadi titik potong sumbu X yaitu Y sama dengan 0 atau 2X sama dengan 48 atau X sama dengan 24 yaitu 24,0. Yang berikut yaitu persamaan yang kedua yaitu X sama Y sama dengan 18. Berarti titik potong sumbu X yaitu Y sama dengan 0 atau X sama dengan 18 atau 18,0. Selanjutnya yaitu titik potong untuk sumbu Y. Untuk X-nya yaitu sama dengan 0 sehingga 4Y sama dengan 48, Y-nya itu sama dengan 12 atau 0,12. Yang berikut yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 18 dan titik potongnya yaitu 0,18. Selanjutnya yaitu menentukan daerah penyelesaian. Jadi gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Titik uji yang digunakan tadi dalam grafik ini yaitu 0,0. Sehingga kita pengujian ketidaksamaan yang pertama. Yang pertama tadi yaitu 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 48. Berarti selanjutnya kita langkah ke substitusi. Substitusi titik 0,0. Berarti 2 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih besar dari 48. Sehingga hasilnya yaitu benar. Yang berikut yaitu pengujian ketidaksamaan yang kedua tadi yaitu X tambah Y lebih dari 18. Substitusi titik 0,0 sama juga yang persamaan yang pertama yaitu substitusi titik 0,0 sehingga 0 tambah 0 lebih dari 18 yaitu benar 0 lebih dari 18. Sudah ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk kelompok ini kan masih banyak yang kurang ya. Dari bagian ketidaksamaan diubah menjadi sama dengan tadi tidak disebutkan. Jadi nanti sampai di rumah adik-adik pelajari kembali ya. Oke, dari pertemuan hari ini kira-kira apa saja yang adik-adik pahami? Oke, silakan Iken. Dan bergerak. Ya, apalagi mungkin ada yang mau jawab? Cara menggunakan pendekatan. Ya, benar. Jadi kesimpulannya itu
Ini cara membuat model matematika SPTLDP adalah dengan menentukan variabel terlebih dahulu, lalu mengubah informasi soal menjadi ketidaksamaan. Yang kedua itu, cara menentukan titik potong adalah dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 untuk titik potong suku Y dan Y sama dengan 0 untuk titik potong suku X. Dan yang ketiga itu, cara menggambar grafik itu adalah dengan membuat dua titik potong, kemudian kita menghubungkan menjadi satu garis lurus. Terakhir itu, cara menentukan daerah penyelesaian itu adalah dengan menggunakan titik uji untuk mengetahui daerah yang memenuhi semua ketidaksamaan. Oke, jadi minggu depan kita akan kuis dan melanjutkan pada materi berikut. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri. Satu orang tolong pimpin kita dalam doa supaya kita selesai. Oke, terima kasih Seti. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu.